Apa Ustaz, masih belum ada suaranya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersama-sama untuk melanjutkan atau melakukan rutinitas yang alhamdulillah sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini dengan mengadakan kajian-kajian berkaitan dengan keislaman, baik tentang Ramadan, dan pada hari ini kita membahas tentang bagaimana hari raya Idul Fitri sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga mempertahankan Ramadan sepanjang hidup kita, tentunya bukan hanya di bulan Ramadan apa yang telah kita lakukan, tapi kita pertahankan stamina kita, ibadah kita setelah bulan Ramadan. Yang pertama, tentunya pembahasan ini saya tidak detilkan seperti yang di kitab-kitab ya, karena memang dua tujuan utama kajian kita di pagi hari ini sangat panjang sekali, yaitu hari raya sesuai dengan sunnah Nabi dan bagaimana cara mempertahankan stamina Ramadan setelah selesainya bulan Ramadan. Yang pertama tentunya kita bisa kembali kepada Al-Quran surat Al-Baqarah 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, di ayat terakhir ini dikatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dikatakan di situ walitukmilul iddah, dan hendaklah menyempurnakan bilangan. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, dan bertakbir kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Dari ayat ini para ulama mengatakan bahwa kita setelah menyempurnakan bilangan puasa kita, maka kita disunnahkan untuk bertakbir. Inilah yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika selesai melaksanakan puasa secara sempurna, maka Rasulullah SAW pun melakukan takbir. Karena memang ayatnya walitukmilul iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Dan para ulama hanya berbeda pendapat berkaitan dengan yang dikatakan sempurna bilangan itu, apakah setelah kita berbuka? Karena di hari terakhir misalkan kalau tanggal 2 misalkan lebaran, di tanggal 1 pas kita berbuka itu sudah sempurna puasa kita. Apakah setelah berbuka kita disunnahkan untuk mulai bertakbir, atau kalimat sempurnakanlah bilangan sampai besok? Jadi tanggal 2 subuh sebelum kita ke masjid kita disuruh bertakbir. Di sini khilaf di antara para ulama. Tapi alhamdulillah merupakan hal yang sunnah pertama kali adalah bertakbir. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukan takbir seperti yang dijelaskan di dalam kitab-kitab para ulama bahwa Rasulullah SAW bertakbir. Kemudian berbeda kembali kalimat takbirnya. Di sini tentunya permasalahan-permasalahan seperti ini tidak perlu kita bahas lebih detail berkaitan dengan perbedaan lafaz takbir itu sendiri. Intinya takbir itu disunnahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam masalah takbir sini ada dua khilaf. Yang pertama waktu mulainya. Ada yang mengatakan sebagian ulama dimulai setelah berbuka, berarti masuk waktu maghrib, mulai bertakbir. Waktu yang kedua tidak dianjurkan kecuali setelah sholat subuh. Hendak mendirikan sholat id. Nah itulah mulai bertakbir. Tapi tentunya sekali lagi
berkaitan dengan waktunya kapan, tetapi sepakat setelah sempurna berpuasa. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha, dan hendaklah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti yang kita katakan tadi, di dalam lafaz takbir sendiri terjadi khilaf. Tetapi alhamdulillah intinya kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, terus seperti yang kita dikatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ ada yang 2, ada yang 3 takbir. Tapi tentunya permasalahan-permasalahan seperti ini setelah banyak sekali dibahas di dalam kitab fikih, tidak perlu kita perdebatkan panjang lebar berkaitan dengan lafaz. Intinya bertakbir adalah sunnah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengingatkan kepada kita untuk tidak lupa mengeluarkan zakat fitri. Zakat atau zakat fitri yang kita kenal, yang kadang-kadang di masyarakat disebut zakat fitrah. Zakat fitri ini akhir batas dikeluarkannya yaitu sebelum khatib turun dari mimbar. Ketika khatib turun dari mimbar, maka zakat fitri ini tidak lagi jadi zakat fitri, tapi akan menjadi sedekah. Oleh karena itu, hari raya Idul Fitri bersama Rasul harus diingatkan, yaitu jangan sampai terlambat mengeluarkan zakat fitri yang diwajibkan bagi setiap muslimah, baik laki atau perempuan, anak-anak, dewasa, semuanya diwajibkan mengeluarkan zakat fitri. Dan akhir batas zakat fitri itu adalah setelah khatib turun dari mimbar, maka selesailah kewajiban membayar zakat fitri. Ketika dikeluarkan setelah khatib turun dari mimbar, maka zakat fitri itu akan menjadi sedekah kedudukannya dan tidak menjadi zakat fitri, dan tentunya orang itu akan berdosa. Ini yang diingatkan, tentunya jangan sampai terlambat berkaitan dengan zakat fitri. Kemudian Rasulullah SAW setelah sholat subuh di hari raya Idul Fitri, Rasulullah SAW makan kurma. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW itu tidak pernah, dikatakan karena Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri. Rasulullah tidak pernah pergi di hari raya Idul Fitri hatta ya'kula tamarat, sampai beliau makan beberapa butir kurma. Berbeda dengan hari raya Idul Adha, Rasulullah justru dari sholat subuh sampai ke masjid tidak memakan apapun, tidak minum apapun, seakan-akan seperti puasa. Sementara hari raya Idul Fitri, la yaghdu, Rasulullah SAW tidak pergi di pagi hari itu, Yaumul Fitri, di hari Idul Fitri, hatta yakula tamarat, sampai beliau makan beberapa butir kurma. Ini tentunya sunnah Rasulullah SAW. Bagi yang memiliki kurma, maka hendaklah sebelum dia pergi ke masjid untuk mendirikan sholat id atau ke tanah lapang, ya untuk mendirikan sholat id, hendaklah dia makan dulu beberapa butir kurma atau minum. Intinya jangan seperti orang berpuasa. Berbeda dengan hari raya Idul Adha. Ini tentunya karena hari Idul Fitri, fitri itu artinya makan. Jadi Idul Fitri hari bahagia, hari makan dan minum. Jadi jangan sampai di hari Id itu tidak makan dan tidak minum, walaupun hanya antara subuh dan sholat Id. Disunahkan untuk makan atau minum. Kemudian Rasulullah SAW biasa, ini menjadi sesuatu yang dimaklumi oleh para istrinya, dijelaskan, dan juga para sahabat mengetahui semua. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa Rasulullah SAW selalu setiap ingin mendirikan sholat yang berbentuk jamaah, selalu Rasulullah SAW berbersih diri. Terutama sholat Id, yaitu Rasulullah SAW mandi, kemudian berpakaian dengan pakaian yang paling bagus yang beliau miliki, kemudian memakai minyak wangi, dan memakai imamah. Intinya berpenampilan yang luar biasa. Selain bersih badan, pakaian, dan juga penampilan yang sangat rapi. Rasulullah SAW seperti itu. Oleh karena itu, seluruh ulama juga sepakat kepada kita, bila hendak mendirikan sholat id, disunahkan mandi sebelum berangkat ke tempat sholat kita. Kemudian pilihlah baju yang terbaik, yang terbagus, yang kita miliki untuk dikenakan saat mendirikan sholat id. Dan bila memiliki wangian, maka gunakanlah wangian. Ini karena memang Rasulullah SAW
yang selalu mendirikan atau melakukan ibadah yang bersifat jamaah diperintahkan kepada kita untuk berpenampilan yang bagus, bersih, serta wangi. Seperti kalau kita membahas tentang sholat Jumat, karena sifatnya berjamaah, Rasulullah SAW menyanjurkan untuk kita mandi sebelum berangkat ke masjid untuk mendirikan sholat Jumat. Disuruh mandi, pakai minyak wangi, dan seterusnya. Begitu juga di dalam sholat berjamaah biasa, Rasulullah SAW mengingatkan, man akala hadzal basal, siapa yang makan bawang ini atau makanan yang bau, yang kurang sedap, la yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat mushola kami. Fa innal malaikah, karena malaikat itu yata'adza mimma yata'adza minhul annas. Karena malaikat itu merasa terganggu dengan bau kita yang datang ke masjid, seperti manusia terganggu dengan bau kita, begitu juga malaikat. Intinya Rasulullah SAW berbersih diri. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Kenakan baju yang terbaik yang kita miliki, tentunya yang layak untuk ke masjid. Kemudian pakailah minyak wangi agar timbul aroma wangi yang kita bawa saat kita datang ke masjid. Kemudian tentunya Rasulullah SAW dengan penuh bahagia, dengan penuh gembira, dengan penuh keceriaan Rasulullah di hari Id itu. Namanya hari Id. Nah, Id itu adalah hari gembira, hari yang kegembiraan yang berulang-ulang, yaitu setiap tahun. 2 kali ini Idul Fitri dan Idul Adha merupakan hari kegembiraan yang berulang selama 2 kali dalam 1 tahun. Dan Rasulullah SAW gembira. Tentunya ini adalah sunnah. Saat di hari itu disunnahkan kita bergembira. Karena Rasulullah SAW sendiri menunjukkan kegembiraan di hari itu. Gembiranya tentunya bukan gembira karena terbebas dari ibadah puasa. Tidak. Tapi kegembiraan Nabi itu tentunya karena sudah dapat melaksanakan perintah Allah, yaitu baik puasa dan yang lainnya selama bulan Ramadan. Makanya di dalam ayat tadi dikatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Karena setelah kita selesai mendirikan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan, berarti kita sudah melaksanakan perintah-perintah Allah baik yang wajib dan sunnah selama bulan Ramadan. Dan dapatnya kita melaksanakan perintah itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena hidayah dari Allah. Dikatakan tadi walitukmilul iddata walitugabbirullaha ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi ini merupakan hidayah yang sangat besar yang Allah kasih kepada kita sehingga kita layak untuk bersyukur. Banyak hamba-hamba Allah, banyak manusia tapi hidayah untuk bisa melaksanakan perintah Allah di bulan Ramadan ini. Dan kita yang terpilih. Atau ibadah karena hidayah dari Allah. Oleh karena itu layak kita bersyukur. Jadi Rasulullah SAW pun di hari raya itu mewujudkan, menampakkan kegembiraan sebagai tanda syukur beliau atas hidayah yang Allah berikan sehingga dapat melaksanakan semua ibadah di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW pun berangkat ke tempat sholatnya, yaitu dengan dan berjalan kaki di sini ketika tempat sholat kita dekat. Artinya sebagian ulama mengatakan oh berarti memang kita itu disunnahkan untuk sholat di masjid atau di tempat sholat yang terdekat dari rumah kita. Jadi tidak perlu kita misalkan untuk mendirikan sholat kita cukup kita sholat di lingkungan kita, di sekitar yang bisa terjangkau dengan berjalan kaki. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan bahwa mendirikan sholat di tempat yang terdekat dengan kita itu lebih afdol dengan berjalan kaki. Dan ini juga supaya menjadikan syiar untuk wilayah-wilayah kita. Kalau kita semuanya nanti berbondong-bondong ke tempat yang jauh, sementara masjid-masjid yang ada di sekitar kita tinggalkan, ini tentunya mengurangi syiarnya. Jadi kita ramaikan tempat-tempat ibadah yang ada di sekitar kita. Rasulullah pun berjalan kaki.
dan yang berbeda. Artinya arahnya yang ke masjid itu kalau ada dua sisi, dua jalan, maka Rasulullah berangkat dari jalan yang satu, pulangnya dari jalan yang lainnya. Mungkin kalau kita tidak ada jalan lain kecuali hanya satu saja menuju ke tempat sholat kita, maka boleh jadi kita bisa ambil dari sisi kanan, berangkatnya misalkan pulangnya dari sisi kiri. Intinya berbeda. Dan para ulama mengatakan itu adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Lalu apa sih hikmahnya? Ada yang mengatakan, ya biar kita lebih banyak bertemu dengan kaum muslimin di saat sholat id. Waktu berangkat dengan jamaah kita ketemu dengan fulan. Pulangnya dari jalan lain sehingga ketemu lagi dengan orang-orang lain. Artinya orang-orang muslim yang lain. Sehingga lebih silaturahim, lebih banyak bertemu dengan kaum muslimin. Ada yang mengatakan supaya menjadi saksi untuk langkah kita dari kanan atau dari sebelah jalan yang satu, nanti jalan pulangnya dari jalan yang lain. Untuk menjadi saksi-saksi kita nanti atas kebaikan kita di hari kiamat. Dan Rasulullah SAW waktu berjalan itu, beliau banyak bertakbir kepada Allah di dalam perjalanan. Yaitu takbir Idul Fitri. Rasulullah SAW banyak bertakbir waktu menuju ke tempat ibadahnya. Berangkat ke masjid. Dan ketika sampai ke tempat sholatnya, Rasulullah SAW tentunya tetap bertakbir. Yang menjadi perbedaan di antara para ulama, apakah Rasulullah sholat di masjidnya atau sholat di tanah lapang. Ini terjadi khilaf. Kebanyakan para ulama mengatakan Rasulullah waktu itu sholatnya di tanah lapang. Rasulullah sholat di tanah lapang. Kenapa? Ya, kenapa tidak di masjid? Tentunya dari sinilah akhirnya, padahal masjid ada Rasul, tapi dia sholat di tanah lapang. Akhirnya di sinilah timbul perbedaan di antara ulama ketika membahas tentang sholat id. Afdol di masjid atau di tanah lapang. Sebagian dari ulama mengatakan yang afdol di masjid, tapi sebagian lagi mengatakan di tanah lapang. Tidak di masjid maksudnya, baik di lapangan atau mungkin di halaman dan seterusnya. Tentunya dengan dalil masing-masing, kita tidak perlu perdebatkan masalah tempatnya. Tentunya kalau di masjid nanti ada sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau di tanah lapang tentunya tidak ada sholat tahiyatul masjid. Intinya Rasulullah SAW pergi ke tempat sholatnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kaum muslimin, muslimah, untuk berangkat beramai-ramai mendirikan sholat keluar dari rumahnya ke tempat sholat. Baik ke masjid atau ke tanah lapang. Bahkan para wanita yang haid, wanita yang nifas, yang berhalangan untuk mendirikan sholat tetap diperintahkan untuk keluar dari rumahnya menuju ke tempat sholatnya. Tentunya ketika sholat di masjid, wanita-wanita yang keluar, yang sedang haid dan nifas tidak boleh masuk ke masjid. Tapi kalau di tanah lapang mereka bisa duduk. Dan mereka untuk apa keluar itu? Yaitu tentunya bertakbir kepada Allah. Waktu sampai ke tempat sholatnya, khotib berkhutbah, mereka tetap mendengar. Tapi tentunya ketika sholat, mereka tidak ikut sholat. Yaitu yang haid dan nifas yang keluar dari rumahnya menuju ke tempat sholat, ketika saat mendirikan sholat, mereka tidak perlu ikut karena tidak diperbolehkan tentunya. Tapi mereka bisa bertakbir, bertahmid, dan juga tentunya berdoa, serta mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh sang khatib. Nah ini tentunya bahkan anak-anak pun dianjurkan untuk diajak. Semua disuruh keluar. Dan ini menunjukkan syiar yang luar biasa sebagai hari kegembiraan, hari Id. Itu sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW sampai di tempat sholatnya dan Rasulullah SAW tentunya menjadi imam. Lalu Rasulullah SAW berkhutbah. Yaitu Rasulullah SAW biasanya melakukan yaitu sholat lebih dahulu baru berkhutbah. Berbeda dengan sholat Jum'ah. Ketika mendirikan sholat Jumat, Rasulullah khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau Idul Fitri atau Idul Adha, Rasulullah sholat dulu baru berkhutbah. Tentunya sholatnya khilaf di antara para ulama. Takbirnya, tentu kalau 2 rakaat sepakat. Apakah takbirnya 7 kali dan 5. Atau ada yang 9 dan seterusnya. Perbedaan-perbedaan fikih ini tentunya banyak di antara para ulama ketika kita dapati di dalam membahas sholat Id.
Tapi yang jumhur, yang banyak, yang dilakukan oleh Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah, mereka di awal adalah takbir 7, di kedua takbir 5 kali. Dan setelah sholat, Rasulullah SAW biasanya membaca Sabbihis dan Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Rakaat pertama Sabbihis, Rasulullah SAW, kemudian yang kedua Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berkhutbah. Khutbah Nabi Muhammad SAW di sholat Id itu lebih panjang daripada khutbah di sholat Idul Adha. Rasulullah SAW biasanya lebih panjang. Tentunya hikmah yang dijelaskan oleh para ulama kenapa Idul Fitri lebih panjang dibanding Idul Adha, karena supaya memberikan kesempatan lebih banyak kepada kaum muslimin yang belum menunaikan zakat fitrinya. Karena batas akhir zakat fitri itu turun dari mimbar, maka Rasulullah memperpanjang khutbahnya agar supaya orang yang belum sempat bisa membayar zakat fitri lebih banyak waktunya. Kalau yang terlupa atau yang sedang membayar zakat fitri lebih banyak waktunya karena khutbahnya agak panjang. Sementara kalau Idul Adha, Rasulullah SAW memperpendek khutbahnya. Kenapa? Ya karena kata para ulama, karena setelah sholat Idul Adha ada pekerjaan yang menanti, yaitu menyembelih hewan kurban. Jadi dipercepat supaya diberikan waktu lebih banyak untuk menyembelih hewan-hewan kurban. Nah ini tentunya yang biasa dilakukan Rasulullah SAW ketika berkhutbah. Kemudian tentunya tata cara khutbah tentunya akan berbeda. Apakah sama di tanah lapang dan di masjid? Tentunya yang berpendapat di masjid khutbahnya sama seperti Jum'ah. Yaitu khutbah, salam, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi, kemudian duduk sebentar, kemudian berdiri, ditutup. Nah tentunya ini adalah yang sholat khutbah di masjid. Tapi kalau di tanah lapang, tidak ada dua duduk khutbah. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama ketika sholat di Idul Adha, sholat Idul Fitri di tanah lapang. Intinya, tata cara sholat, tata cara khutbahnya itu terjadi khilaf ya. Seperti kita belajar fikih sangat panjang. Intinya setelah sholat baru Rasulullah berkhutbah. Setelah khutbah baru Nabi Muhammad SAW turun dari khutbahnya, dari mimbarnya. Dan saat turun dari mimbar, maka saat itu tidak ada lagi takbir. Untuk sholat id selesai. Untuk sholat Idul Fitri selesai takbirnya saat khotib turun dari mimbar. Karena Rasulullah turun dari mimbar, sudah tidak ada lagi tidak ada lagi takbiran. Tidak ada lagi. Berbeda dengan Idul Adha. Setelah turun dari mimbar masih ada takbir lagi sampai 3 hari ke depan. Yang disebut dengan ayyamut tasyrik. Yaitu hari-hari tasyrik. Diperintahkan tetap disunahkan untuk bertakbir. Tapi untuk Idul Fitri, akhir takbiran itu sampai khatib turun dari mimbar. Setelah Rasulullah SAW turun dari mimbarnya, tentunya selesailah takbiran. Dan itu secara singkat tentunya saya meruntun begitu saja rutinitas atau kebiasaan Rasulullah SAW di hari raya Idul Fitri. Dan Rasulullah SAW setelah hari raya Idul Fitri, Rasulullah tentunya mengingatkan kepada kita bahwa tidak boleh berpuasa di hari bahagia itu. Jadi tidak boleh ada yang puasa di hari itu. Bahkan sepakat seluruh ulama mengatakan haram berpuasa di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Karena hari kegembiraan, hari fitir, hari makan dan minum. Jadi bukan berpuasa, maka di situ diharamkan berpuasa. Setelah selesai, esok harinya, yaitu di hari yang kedua di bulan Syawal itu, Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Ayyub Al-Ansari dalam Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa 1 tahun. Nah, berarti di sini Rasulullah mengingatkan kepada kita, dan ini sebuah pelajaran untuk kita, bahwa usai Ramadan bukan berarti usai juga ibadah kita. Tapi usai Ramadan masih ada ibadah-ibadah lagi untuk mempertahankan ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Yaitu kalau kemarin kita berpuasa, maka selesai Ramadan bukan berarti puasanya sudah selesai. Tapi masih ada lagi ibadah. Yaitu apa? Puasa
6 hari di bulan Syawal. Rasulullah pernah mengingatkan, siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti atau seakan-akan berpuasa 1 tahun penuh. Nah, ini merupakan pengingat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dari hadis Sahih Muslim ini, maka para ulama menjelaskan bahwa kita harus mempertahankan amal setelah usai hari Id, hari raya Idul Fitri masuk, setelah bulan Ramadan masuk hari Idul Fitri, lalu kita jangan tinggalkan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama 1 bulan begitu saja. Yang pertama Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk apa? Awas, ayo kita berpuasa kembali, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini tentunya sebagai isyarat, sebagai petunjuk kepada kita dari Rasul untuk tidak meninggalkan atau tidak menyelesaikan semua ibadah yang selama bulan Ramadan kita lakukan. Makanya kata para ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian para penyembah Allah, bukan penyembah Ramadan. Karena Allah itu ada di Ramadan dan ada di luar Ramadan. Bukan hanya ada di bulan Ramadan saja. Oleh karena itu, di sini diingatkan kepada kita untuk tetap mempertahankan ibadah-ibadah kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Qiyamul Lail ada di bulan Ramadan, ada juga di luar Ramadan. Seperti yang sering kita dengar dari Al-Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara waktu malam bangunlah kalian. Walaupun hanya sedikit, walaupun hanya 2 rakaat, dirikanlah salat. Tahajudlah kalian. Qiyamul Lail. Sungguh siapa yang istiqomah dengan Qiyamul Lail, dengan tahajudnya di Ramadan atau di luar Ramadan, Allah akan bangkitkan di tempat yang terpuji. Maqaman mahmuda. Bahkan kita sudah terlatih selama bulan Ramadan ini untuk Qiyamul Lail, untuk bangun malam. Baik dari tarawihnya, sahurnya, kita sudah terbiasa. Maka selesai bulan Ramadan jangan ditinggalkan Qiyamul Lail. Jangan ditinggalkan biasa menghidupkan waktu malamnya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda tentunya bahwa kita tahu dari perbuatan Nabi bahwa tidak pernah Rasulullah meninggalkan Qiyamul Lail. Makanya orang-orang Arab suka mengatakan man aradal ula sahiral layali. Siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan maka hendaklah dia bangun malam. Sering bangun malam. Karena itu adalah merupakan kemuliaan yang Allah akan berikan. Makanya kata para ulama, tidak ada orang dapat kemuliaan tanpa bangun malam. Semua kejadian-kejadian istimewa pun terjadi di waktu malam. Baik Lailatul Qadarnya, malam nisfu Sa'bannya, Isra dan Mi'rajnya, semuanya adalah Lailatul yang terjadinya di waktu malam. Oleh karena itu semua kata para ulama, kemuliaan itu adanya di waktu malam. Alhamdulillah, kita sudah terdidik selama 1 bulan beribadah di bulan Ramadan dengan menghidupkan malam, maka Ramadan boleh berlalu, tapi Qiyamul Lail tidak boleh berlalu dari kehidupan kita. Begitu juga semua, baik sedekah kita, Quran kita, kemudian sedekah kita, dikir-dikir kita, menjaga lisan kita selama bulan Ramadan, maka tetap harus kita jaga. Walaupun Ramadan telah berlalu, tapi semua ibadah tidak boleh berlalu. Itu tentunya yang bisa kita ambil karena Rasulullah SAW dari perbuatan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian hikmah kenapa Rasulullah mengharamkan puasa di hari Id. Lalu di hari Syawal disuruh kita berpuasa. Ya, untuk memilihnya kata para ulama antara yang wajib dan sunnah. Kalau nanti tidak ada Id, arti langsung puasa, untuk membedakan antara yang wajib dan sunnah. Dengan kita membatalkan dan kita hari raya, besoknya berpuasa, ini sudah ada pemisah. Begitulah kita di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti kita setelah sholat fardu, kemudian kita mau sholat sunnah, ditutup dengan salam, kemudian disuruh dzikir dulu. Jangan sholat fardu, salam langsung berdiri sunnah. Paling tidak ada dzikirnya dulu. Astagfirullah, Allahumma antas salam, misalkan baca tasbih, tahmid. Nah, ini sudah ada pemisah. Bahkan kalau memang kita terburu-buru, tidak sempat lagi berzikir setelah sholat fardu mau sholat sunnah,
dianjurkan setelah salam sholat fardu mau sholat sunnah berpindah tempat untuk sholat sunnah. Nah ini tentunya untuk memisahkan. Begitu juga kita saat hari raya kita diperintahkan untuk tidak berpuasa karena memang itu adalah hari kebahagiaan, hari makan dan minum, dan juga supaya untuk memisah antara wajib dan sunnah. Tetapi bukan berarti sebagai tanda berhentinya semua amal ibadah kita. Bukan berarti berhentinya semua kegiatan daripada puasa dan Ramadan kita. Tetapi akan kita lanjutkan kembali, tapi hanya ada jeda sedikit, yaitu hari raya Idul Fitri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya ingin lebih banyak memberikan waktu kepada jamaah karena pertemuan kita ini pertemuan terakhir ya di bulan Ramadan, dan insya Allah tadi seperti dikatakan insya Allah kita akan ketemu kembali di pertengahan bulan Mei insya Allah. Mungkin kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Atas materi yang disampaikan, mungkin bagi para jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, mungkin kami persilakan terlebih dahulu sebelum kami bacakan titipan pertanyaan dari Pak Faisal ya melalui chat Zoom. Mungkin jika tidak ada, konsep ini ada satu pertanyaan dari Pak Faisal. Izin bertanya Ustadz, untuk puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu sebaiknya dilaksanakan berturut-turut atau bisa tidak secara berturut-turut Ustadz? Mungkin Ustadz. Terima kasih Ustadz. Apa Ustadz masih di mute? Ya, jadi memang puasa 6 hari di bulan Syawal merupakan puasa sunnah yang disepakati oleh para ulama tentang kesunahannya. Kecuali memang ada sebagian dari mazhab Maliki ya. Tetapi pendapat yang terkuat sekali lagi puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah sunnah. Berdasarkan hadis Sahih Muslim tadi, man shoma Ramadhana tsumma atba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Siapa yang puasa di 6 hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadan, maka dia seakan-akan berpuasa 1 tahun penuh. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah puasa itu langsung di hari kedua Syawal sampai 6 hari setelahnya? Atau boleh misalkan kita tidak di hari Syawal, tidak di hari kedua atau di tanggal 2 Syawal. Tapi kita misalkan di hari pertama Id, hari kedua kita masih silaturahim dan seterusnya. Kemudian kita mulai nanti misalkan pertengahan, boleh apa tidak? Alhamdulillah pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama berdasarkan hadis tadi, siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, di sini menunjukkan bahwa yang penting dapat 6 hari di bulan Syawal. Jadi alhamdulillah berdasarkan hadis ini, maka pendapat yang terkuat tidak harus berturut-turut. Tidak harus diawali di tanggal 2 sampai 6 hari ke depan. Jadi yang penting 6 hari di bulan Syawal. Yang penting 6 hari. Jumlahnya 6 hari. Boleh diawali di tanggal 2 atau mungkin setelah kita mudik, misalkan baru balik tanggal 8, silakan dari tanggal 9. Intinya tidak harus tanggal 2 Syawal. Yang kedua, alhamdulillah juga tidak berturut-turut. Nah, tidak harus berturut-turut walaupun ada hadis yang mengatakan man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal mutatabi'atan. Ada kalimat mutatabi'ah, berturut-turut. Tetapi kata-kata berturut-turut ini lemah hadisnya. Jadi alhamdulillah pendapat yang terkuat bebas. Boleh di tanggal 2 atau kapan kita mau. Boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Tapi yang penting dapat 6 hari di bulan Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Mungkin dari para jamaah lainnya ada yang ingin menyampaikan secara langsung atau melalui chat Zoom. Jika tidak ada, Ustaz, mungkin Afan Ustaz izin bertanya Ustaz. Silakan, fadhal. Mungkin menyikapi terkait dengan perbedaan awal puasa Ustaz. Kita masih belum tahu Ustaz apakah nanti kebijakannya akan sama semua ya lebarannya atau tidak Ustaz gitu ya. Mudah-mudahan sih sama semua Ustaz. Cuma mungkin kalau memang
mungkin nanti berbeda Ustaz. Mungkin bagaimana sikap kita misalkan ketika kita kan ada yang sudah tanggal 2 Ustaz ya hari Senin gitu ya, lebarannya. Nanti kan pemerintah menetapkannya setelahnya gitu misalkan ya, tanggal 3-nya. Bagaimana dengan sikap kita di puasa di tanggal 2 Mei itu Ustaz? Karena kan ada Iya. sebagian para jemaah atau yang lain itu kan sudah Takut berlebaran haram. Ustaz ya. Ya mungkin Ustaz Iya. mohon masukannya Ustaz. Ya, memang seperti sudah saudara-saudara kita, sebagian dari kaum muslimin sudah mengumumkan tanggal 2 itu Ramadan, Idul Fitri. Tapi untuk sebagian lagi belum menentukan. Karena memang sekali lagi seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa penentuan puasa dan akhir puasa itu lewat ru'ya. Yang pertama, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah kalian saat kalian melihatnya, dan berbukalah kalian arti Idul Fitri saat kalian melihatnya. Nah, domir di sini maksudnya bulan. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berarti patokan itu yang pertama adalah melihat ru'ya. Ketika fa'in ghumma alaikum, tapi ketika ru'ya itu terjadi mendung, ru'ya itu tertutup dengan awan, dengan mendung, maka dia akan ditentukan lewat hisab, yaitu 30 hari. Yaitu digenapkan, disempurnakan, yaitu bulan itu, ru'ya itu bisa terjadi di hari ke-29. Jadi kalau ru'ya bisa terjadi hanya 29 puasanya, tapi kalau hisab itu bisa langsung 30. Nah, ini tentunya kata para ulama perbedaan ini sudah ada, dan alhamdulillah tidak ada masalah di dalam perbedaan itu selama perbedaannya 1 hari. Yaitu kalau yang misalkan 29 ada yang sebagian 30 nggak jadi masalah. Tetapi yang jadi masalah itu ketika saya misalkan kemarin mengikuti hisab. Saya ini berpuasa selalu berdasarkan hisab. Ru'ya itu saya tidak nomor 2 lah. Yang pertama saya hisab. Kenapa? Karena mungkin dengan alat yang canggih sekarang bisa kita lihat hisabnya lebih tepat. Misalkan merasa seperti itu, akhirnya dia hisab selalu, kurang hisab. Sementara yang saudara kita berpegang dengan ru'ya. Hisab itu ketika berhalangan ru'ya baru hisab. Maka ketika saya hisab, jatuhnya atau perhitungannya dengan peredaran bulan itu, saya meyakini bahwa Ramadan itu nanti jatuhnya Idul Fitri jatuhnya hari Senin. Setelah saya hitung ternyata hanya 29 hari atau 30 hari. Dan saya yakin itu, maka tidak apa-apa. Maka setelah itu dia tidak usah puasa. Setelah masuk di hari Senin, karena dianggap itu adalah Id, berdasarkan hisab dan ilmu yang digunakan, maka tidak masalah untuk ditetapkan dan dia batalkan puasanya di hari Id, itu jatuhnya hari Senin. Itu tanggal 2. Tapi bagi yang ru'ya, saya lebih menempatkan ru'ya daripada hisab. Kalau terhalang, baru saya akan sempurnakan menjadi 30 hari. Ternyata, dan sekarang tentunya kalau ru'ya tidak bisa dilihat hari ini. Ru'ya itu dilihatnya 1 hari sebelumnya. Jadi kalau hari sekarang tidak bisa dilihat. Yaitu 1 hari sebelumnya bisa tentukan. Misalkan hari Ahad itu bisa dilihat ru'ya itu. Hari Ahad, ru'ya. Ternyata kalau terlihat, jatuhnya hari Senin. Maka jatuhlah hari Senin. Tapi ternyata di hari Ahad dilihat, ternyata bulan tidak terlihat. Besoknya berarti masih digenapkan menjadi hari Selasa. Nah, jadi yang saya berpegang dengan ru'ya, maka saya lihat ternyata ru'ya tidak terlihat. Misalkan di hari Ahad, saya lihat ternyata tidak terlihat. Dan para ulama yang berpegang dengan itu mengatakan tidak terlihat. Maka besok belum lebaran, tapi digenapkan menjadi 30 hari. Maka Senin itu tidak jadi lebaran, tapi Selasa lah jadi lebarannya. Jadi tanggal 3. Nah, bagaimana yang berpuasa di hari Senin melihat saudaranya puasa, yang lebaran hari Senin, melihat saudaranya lebaran hari Selasa. Jangan dikatakan itu haram puasa 1 hari lebih. Karena sekarang sudah Id nih hari Senin. Kok dia masih puasa? Itu haram. Nah, ini tentunya tidak bisa dikatakan seperti itu. Atau saudara yang hari Selasa bilang, wah itu kurang 1 hari puasanya. Sekarang kan masih puasa, kenapa sudah lebaran? Itu lebih dari 1 hari. Haram itu.
masih kurang 1 hari. Nah ini tentunya tidak seperti itu. Kalau saya meyakini dengan hisab, saya yakin Senin itu Lebaran. Lalu saya masih puasa nunggu Selasa, Lebaran itu haram bagi saya. Kenapa? Karena saya meyakini Lebarannya Senin, tapi saya tetap puasa, itu haram. Begitu juga kalau saya meyakini Lebarannya Selasa, kemudian setelah Seninnya saya tidak puasa, maka saya kurang puasanya. Karena saya meyakini Lebarannya Selasa, tapi Senin saya tidak puasa, itu berarti kurang. Tapi kalau saya meyakini, yaitu dengan panduan ya, dengan panduan para ulama yang mengatakan belum ada ru'yah, saya mengikuti ru'yah. Dan hari Senin saya anggap bukan Lebaran, tapi masih puasa. Besoknya hari Selasa baru puasa. Maka ketika saya puasa di hari Senin, saya tidak haram. Karena saya tidak meyakini itu sebagai hari Lebaran. Begitu juga yang puasa Senin, tidak bisa menganggap haram saudaranya yang puasa hari Selasa. Kenapa? Karena Senin itu menurut dia Lebaran, tapi menurut saudara kita belum, maka dia tetap puasa. Jadi sebenarnya tidak ada masalah perbedaan seperti itu. Yang haram itu saya meyakini Senin itu Lebaran, tapi saya puasa, itu baru haram. Yang kurang itu, dosa itu yang meyakini puasanya Selasa, tapi Senin sudah tidak puasa. Nah itu baru dianggap kurang sempurna, karena kurang dari 1 hari dari puasanya. Jadi alhamdulillah, yang puasa hari Senin silakan, tapi jangan mengharam-haramkan orang yang puasa hari Senin. Pakai dalil bahwa Allah telah mengharamkan puasa hari raya Idul Fitri. Nah, karena kita Idul Fitri, karena kita menghitung ternyata ini sudah hari Idul Fitri. Tapi saudara kita itu berdasarkan ru'yah dibilang belum kelihatan. Maka mereka tetap menganggap ini belum Idul Fitri. Berarti permasalahannya bukan masalah puasa dan tidak puasanya, tetapi keyakinannya. Tapi tentunya keyakinan ini harus berdasar ya. Kita sebagai orang yang tidak mengerti ilmu falak misalkan, ya mengikuti ulama-ulama yang ahli falak. Wallahu a'lam bishawab. Misalkan begini, maaf, tiba-tiba yang benar di hari kiamat itu yang hari Senin, Selasa itu salah. Atau sebaliknya, yang benar itu Selasa, yang Senin itu salah. Maka kita tidak ada masalah. Kan ada hadis yang mengatakan man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa khata'a falahu ajrun wahid. Siapa yang beristihad lalu benar istihadnya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tapi dia beristihad lalu salah istihadnya, maka dia tetap dapat 1 pahala. Artinya istihad di sini adalah yaitu orang yang sudah berusaha secara maksimal mencari kapan ini akhir Ramadan. Mereka itu istihad ya. Dan mereka sudah punya keilmuan yang mumpuni untuk mencari tahu itu, dan sudah berusaha secara maksimal lalu salah, maka itu dapat 1 pahala. Kita ngikut, tetap kita dapat 1 pahala. Tapi ketika dia benar dan kita ngikut, maka kita dapat 2 pahala. Tapi kalau ada, misalkan ada orang yang hanya hawa nafsu, dia tahu ru'yah udah kelihatan hari Senin, tapi dia nggak mau karena ada kepentingan-kepentingan lainnya, udah Selasa saja ditetapkan. Nah kita tidak mengerti di belakang keinginan mereka misalkan, lalu kita ikut, kita tetap tidak berdosa. Mereka lah yang melakukan perbuatan dosa nanti di yaumil qiyamah yang sangat besar tanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pengikut ini, muttabi ini tidak perlu ribut, tidak perlu saling menyalahkan. Nah, ini semuanya akan kembali dan semua akan mendapatkan kebaikan. Wallahu a'lam. Ustaz, atas jawaban disampaikan. Mohon izin Ustaz, ada 3 pertanyaan lagi Ustaz dari para jamaah Ustaz. Pertama dari Pak Saifuddin. Izin bertanya Pak Ustaz, kadang kita sering mendengar pendapat bahwa sholat sunnah subuh lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Mohon pencerahan terkait dengan maksudnya. Mungkin lanjut lagi Ustaz ya, yang pertanyaan selanjutnya Ustaz. Yang kedua dari Pak Darmuji. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan. Yang pertama, apakah zakat fitrah boleh dalam bentuk uang kepada para mustahik? Kemudian yang kedua, mana yang lebih utama dalam bentuk beras atau uang?
Mungkin satu lagi Ustadz Afan, ada tambahan dari Bu Isti. Mungkin terakhir pertanyaan dari para jemaah. Izin bertanya ya Bibana, bagaimana hukum pengenaan zakat fitrah untuk pertama orang fakir atau miskin, dan yang kedua bayi lahir di malam 1 Syawal Ustaz. Jadi mungkin zakat fitrah yang dilakukan oleh orang fakir atau miskin, dan yang kedua adalah bayi yang lahir di malam 1 Syawal. Mungkin Ustaz mohon penjelasannya Ustaz. Ya, yang pertama berkaitan dengan hadis yang sahih tadi, riwayat Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Itu kata Rasulullah SAW. Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum mendirikan sholat subuh atau sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi memang betul bahwa para ulama itu mengatakan bahwa 2 rakaat, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Wah, ini luar biasa. Itu kata para ulama, hadis ini sahih. Dan kata para ulama, kalau sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan isinya, bagaimana dengan fardunya? Luar biasa. Kemudian, kok bisa sebesar itu mungkin ditanya. Kok bisa sebesar itu pahalanya? Iya. Karena memang, ya maaf, Rasulullah kan sering mengungkapkan kepada kita, dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat, kata Rasul, tidak lebih berat. Tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Nyamuk punya 2 sayap. 1 ekor sayap nyamuk itu tidak lebih berat. Arti dunia tidak lebih berat daripada 1 sayap ekor nyamuk. Artinya di hadapan Allah dunia itu sangat kecil. Oleh karena itu pahala-pahala yang disebutkan itu lebih dari dunia lebih nih. Bagi kita itu dunia besar, tapi bagi Allah itu kecil dibanding dengan apa ibadah-ibadah yang kita lakukan. Pahala-pahala yang kita dapat itu nanti kalau kita bisa lihat lebih besar daripada dunia dan isi. Coba bayangkan misalkan siapa yang menghadiri sholat jenazah, maka baginya 1 qirot. Siapa yang ikut menghantar ke kubur sholat jenazah, baginya 1 qirot. Disebutkan sama Nabi. Sahabat nanya, ya Rasulullah 1 qirot itu apa? Lebih besar daripada emas sebesar gunung Uhud. Ya Allah, menyolatkan jenazah, ikut menyolatkan jenazah, dapat pahala, nilainya lebih besar daripada emas sebesar gunung Uhud. Menghantar jenazah, nambah lagi. Mengikut mandikan, ngafanin, itu dapat, subhanallah, itu dunia. Artinya dengan ibadah-ibadah yang kelihatan sepele, bukan sepele di hadapan Allah. Ibadah itu lebih berharga daripada dunia yang kita lihat besar. Karena kita itu memandang dunia itu besar. Sehingga ketika ada pahala dari ibadah kita, terus dibandingkan dengan dunia, kok ibadah sekecil ini pahalanya besar sekali? Oh tidak. Ibadah yang kita kecil, yang kita anggap kecil, itu ternyata besar di hadapan Allah. Dunia yang kita anggap besar, ternyata kecil di hadapan Allah. Makanya ada juga hadis sering kita dengar kan, man hafadha ala thintai asyarah raka'ah banallahu baitan fil jannah au qasran fil jannah. Hadis sahih ini sering kita dengar. Siapa yang menjaga 12 rakaat setiap harinya, yaitu qobliyah subuh 2 rakaat, ba'diyah qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2, ba'dal maghrib, ba'diyah maghrib 4, 2, kemudian ba'diyah isya 2, itu kan 12. Siapa yang menjaga 12 rakaat setiap harinya, yaitu qobliyah ba'diyah, banallahu qasran fil jannah, Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Ya Allah, istana hanya 12 rakaat, kan ringan sekali. Iya. Sebenarnya itu bukan ringan. Di hadapan Allah ibadah itu sangat berharga. Qasar istana kan bagi kita berharga, bagi Allah kecil. Nah, begitulah gambarannya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isi. Dan itu bukan sesuatu yang besar di hadapan Allah. Itu kecil. Di hadapan Allah. Isinya itu hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Aisyah dari riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Alhamdulillah. Dan ternyata Rasulullah itu tidak pernah sama sekali meninggalkan qobliyah subuh. Walaupun dalam keadaan musafir.
walaupun musafir. Kan biasanya sholat-sholat sunnah ketika musafir, qobliyah dan ba'diyahnya hilang. Tapi kalau qobliyah subuh tidak pernah dihilangkan. Sampai sekali waktu, Ali bin Abi Thalib pernah sholat saat perang Siffin. Ya. Perang Siffin ini perang yang sangat besar sekali. Yang terjadi antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Saat perang Siffin itu perang Siffin itu selama 9. Yang meninggal dari pasukan Muawiyah itu 35.000. Dari pasukan Sayyidina 70 ribuan orang yang meninggal. Besar perang itu. Tapi Sayyidina Ali terus qobliyah. Ya subuh. Karena sholat qobliyah subuh, apa kata Sayyidina Ali? Wallahi. Tidak akan pernah, Rasulullah tidak pernah meninggalkan walaupun dalam keadaan perang. Nah, ini merupakan pertanyaan sangat bagus dan insya Allah ini menjadi merupakan hal yang luar biasa tentang qobliyah subuh. Kemudian yang kedua berkaitan dengan zakat. Ini zakat fitri. Para ulama kebanyakan kalau di dalam kitab-kitab disebut zakat fitri ya. Kenapa disebut nama zakat fitri? Fitri itu artinya harta makan. Jadi zakat fitri jadi zakat yang berkaitan dengan makanan. Maka disebut zakat fitri. Fitir itu futur, yaitu makan. Jadi zakat fitri, zakat yang berkaitan dengan makanan. Ada juga yang menyebut zakat fitrah. Kalau fitrah berarti jadi disebut zakat fitrah karena setiap orang yang punya jiwa harus bayar zakat. Namanya disebut zakat fitrah. Tapi sekali lagi kebanyakan para ulama menyebutnya zakat fitri. Lalu karena dari namanya saja sudah kita ketahui bahwa zakat fitri ini berbentuk makanan. Jadi makanya di sini ketika diganti dengan uang boleh apa tidak? Misalkan zakat fitri itu kan dari makanan pokok. Satu so itu terdiri dari 4 mud. 1 mud itu, maaf nih, mungkin bisa di gambaran mud ini bukan timbangan tapi takaran sebenarnya. Jadi 1 mud itu begini. Bapak Ibu tangan 2-nya digini kan, kemudian dimasukkan ke beras. Nah, kita ambil begitu sampai munjung. Itu 1 mud namanya. Taruh misalkan. Terus ambil lagi. Taruh lagi, fidyah beda lagi. Kalau fidyah setengah mud. 1, 2. Nah, itu namanya fidyah. Tapi kalau fitri atau zakat fitri 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau hitungan sekarang kalau zakat fitrah ya MUI misalkan dan juga Lajnah Ad-Daimah yaitu MUI Timur Tengah juga mengatakan 3 kilo. Sekitar 3 kilogram beras. Nah, itu adalah yang dikeluarkan untuk zakat fitri. Kalau fidyah berarti setengahnya, 1,5 kilo itu fidyah. Fidyah bagi orang tua yang tidak puasa karena sudah usia lanjut ya misalkan atau sakit yang tidak sembuh-sembuh, maka cukup bayar fidyah. Sedikit fidyah itu setengah dari zakat fitri. Dan karena dia itu namanya zakat fitri, zakat makanan, maka dianjurkan pakai makanan, yaitu makanan pokok kaumnya. Maka di sini bagaimana kalau diganti dengan uang? Kata para ulama, yang pertama menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah diperbolehkan
makan, baik dalam keadaan susah, waktu terbatas dan seterusnya untuk mengeluarkan itu, maka diperbolehkan untuk membayar dengan harganya. Tetapi yang kedua ini, apa itu pendapat jumhur ulama seperti mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, artinya 3 mazhab yang bayar zakat fitri dengan harga. Kita beras, maka harus mengeluarkan zakat fitri itu dengan membayar berbentuk beras. Jadi 1 mazhab yang membolehkan, tapi 3 mazhab yang tidak membolehkan. Yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Maka di sini pendapat yang saya pegang tentunya adalah pendapat jumhur. Pendapat jumhur itu pendapat terbanyak dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Apa mengatakan harus berbentuk makanan pokok dan tidak diperbolehkan dibayar harga dengan uang atau yang seharga dengan makanan pokok tadi. Kalau itu dilakukan batal, berarti ini jadinya sedekah bukan zakat fitri. Mazhab Hanafi membolehkan, itu pun dengan syarat. Mazhab Hanafi sendiri mengatakan kalau memang sulit maka diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat berbentuk uang. Akhirnya tentunya saya menyarankan kepada Bapak dan Ibu jangan mengeluarkan dengan harga. Keluarkanlah dengan zakat fitri, yaitu berbentuk makanan. Karena kalau kita mengeluarkan berbentuk beras, sepakat. Jadi kalau mengeluarkan zakat fitri berbentuk beras, makanan pokok, sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan. Tapi kalau mengeluarkan uang, kebanyakan ulama mengatakan tidak sah. Hanya 1 ulama yang mengatakan sah, atau sedikit ulama yang mengatakan sah. Nah ini oleh karena itu saya sekali lagi lebih cenderung dan mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, kalau bisa diusahakan semaksimal mungkin keluarkan dengan bentuk beras atau makanan pokok kita. Jangan sampai dengan uang, karena uang ini nanti masih terjadi khilaf ya, masih terjadi perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu inilah yang paling diingatkan. Yang terakhir berkaitan dengan kepada mustahik, yaitu tentunya di sini terjadi khilaf lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perbedaan. Apakah bilang pakar tafsir yang enggak lah. Itu hanya apakah zakat fitri itu dikeluarkan untuk penerima zakat mal, yaitu 8 asnaf yang berhak menerima zakat mal. Apakah zakat fitri sama dengan zakat mal? Nah, apakah zakat fitri sama dengan zakat mal? Menurut jumhur ulama, siapa-siapa yang berhak menerima zakat mal di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, mereka juga sama berhak menerima zakat fitri. Jadi seperti orang fakir, miskin, orang yang mu'alaf, orang amil, yang hutang fisabilillah, orang yang ibnu sabil, yang sedang kehabisan bekal di perjalanan, dan juga orang yang jihad fisabilillah. Itu mereka dapat zakat fitri. Menurut jumhur ya, menurut jumhur bahwa orang yang berhak menerima zakat fitri sama dengan yang menerima zakat mal. Tetapi menurut mazhab Malikiyah, dan juga Ibnu Taimiyah serta Ibnu Qayyim mengatakan zakat fitri penerimanya berbeda dengan zakat mal. Maksudnya zakat fitri ditujukan hanya untuk orang fakir miskin saja. Berarti menurut mazhab Malikiyah yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, amil nggak dapat zakat fitri ya, tidak dapat bagian zakat fitri. Mu'alaf tidak dapat bagian zakat fitri. Yang dilihat hanya fakir miskin saja. Tapi menurut jumhur, mu'alaf seperti penerima zakat mal, yaitu di surah At-Taubah ayat 60, ini nama shadaqatul lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Nah itulah yang jadi dikedepankan adalah fakir miskin. Tetapi Ustadz, bagaimana kalau saya mengeluarkan sendiri ya, nggak pakai amil ya, saya mengeluarkan sendiri, maka carilah orang fakir dan miskin, lebih utamakan itu. Carilah fakir dan miskin, karena memang tujuan daripada puasa zakat fitri itu Rasulullah mengatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim.
Rasulullah telah memfardukan zakat fitri itu untuk penyuci, pensuci ya, pembersih bagi orang-orang yang berpuasa. Anil lagwi warrafath. Kalau memang terjadi perkataan yang tidak baik saat kita berpuasa, ucapan yang tidak baik, maka saat kita bayar zakat itu menjadi pembersih dari ucapan-ucapan yang tidak baik tadi. Wa tu'matan lil masakin, dan juga tu'mah, dan makanan bagi orang miskin. Di situ berdasarkan hadis inilah maka penerima zakat fitri itu hanya orang-orang miskin saja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang terlewat nggak yang belum saya jawab? Afwan Ustaz, mungkin yang terakhir Ustaz terkait dengan pertanyaan Bu Isti. Tadi saya coba konfirmasi ke beliau Ustaz, apakah yang dimaksud pertanyaan itu ketika fakir miskin dan bayi yang lahir di malam 1 Syawal itu wajib mengeluarkan zakat fitri atau tidak Ustaz? Mungkin itu. Oh iya. Betul, Nam. Betul. Anak-anak yang baru lahir, misalkan seorang ibu melahirkan di malam takbir, maka dia tetap kena zakat. Si bayi itu kena zakat. Bahwa lahir jam 2, zakat, tetap zakat. Lahir saat sholat Id, tetap kena bayar zakat. Bahkan lahir saat khotib berkhutbah, tetap bayar zakat. Tapi saat khotib turun dari mimbar, baru lahir, nggak kena zakat. Jadi kena zakat semua itu. Selama khotib belum turun dari mimbarnya, semua bayi-bayi yang lahir di saat itu termasuk yang wajib membayar zakat. Siapa yang bayar zakat? Tentunya kepada walinya, kepada orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau fakir miskin berarti tidak wajib Ustaz ya? Fakir miskin. Iya, fakir miskin di sini maksudnya adalah yang kena zakat itu adalah maksudnya orang yang di hari itu kalau dikeluarkan beras 3 kilo, dia masih ada simpenan harta, itu kena zakat. Tapi kalau dia mengeluarkan 3 kilo nggak punya duit, nggak punya beras, maka saat itu nggak kena zakat, tapi dia yang dapat zakat. Jadi ketika saya, maaf, hidup berdua sama istri, saya punya uang hari ini 200.000, wah itu bayar zakat. Kenapa? Karena saya bisa beli dan mampu membeli 3 kilo, 3 kilo, 6 kilo, kan masih ada sisa duit. Maka dia tetap bayar zakat. Itu. Jadi memang definisi miskin kan zaman dulu itu adalah orang yang nggak punya makanan sama sekali. Maka saat itu dia tidak bayar zakat, tapi dia dapat. Ternyata dia dapat nih misalkan nih, di 1 hari sebelum Lebaran, sebelum Idul Fitri dapat sekarung, 2 karung, 3 karung beras. Maka dia harus ngeluarin zakat juga itu karena sudah lebih dari makanan pokok dia. Maka dikeluarkan 2, 3 kilo, 3 kilo untuk zakat dirinya dan istrinya. Karena dia ternyata dapat berasnya karungan banyak. Maka intinya siapa saja muslim dan muslimah, bayi dan seterusnya yang di hari Id atau di hari takbir itu, di hari Id itu dia memiliki makanan lebih yang bisa dikeluarkan untuk zakat, maka bayar zakat. Tapi kalau tidak tentunya dia menerima zakat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Ustaz, sebentar Ustaz. Mungkin dari Pak Heru. Ya tadi kaitan dengan tadi zakat bayi tadi kan, sebelum bahwa ketika khotib sedang khutbah itu lahir zakat ya. Ya. Kan teknisnya kan susah teknisnya saya. Kita maksudnya karena setelah turun kan dia nggak boleh jadi zakat biasa tuh. Jadi sedekah itu gimana teknisnya ya? Iya. Iya, memang ketika kondisi seperti itu, maka disinilah kita pentingnya ada pendapat yang mengatakan boleh seperti mazhab Hanafi ya, dengan uang. Makanya kata Imam Abu Hanifah jangan mengeluarkan dengan zakat kecuali dengan beras. Tetapi diperbolehkan ketika dalam keadaan mendesak. Nah ini bisa jadi tadi benar sekali dari Pak Heru ini berkaitan dengan mendesak. Ini baru lahir, khotib sudah lagi khutbah, ini mau mengeluarkan beras, apalagi kita di rumah sakit kan tidak mungkin pulang beresin beras. Nah ini bisa. Kita telepon misalkan di rumah, orang sudah pada berangkat ke masjid. Tidak mungkin bisa mengeluarkan beras. Maka saat itu bisa kita dengan menggunakan mazhab Hanafi. Misalkan kita mengeluarkan uang seharga itu, kita bisa cukup dengan segera sebelum khatib turun dari mimbar. Kita bisa lewat transfer atau kita kasih tahu nih zakat untuk si fulan. Ini yang pertama. Jadi tadi mazhab Hanafi di sinilah dalam keadaan darurat seperti ini yang tidak mungkin kita mengeluarkan berbentuk beras. Kita bisa berbentuk dengan uang. Kita kembali ke mazhab Hanafi karena dalam keadaan terdesak seperti tadi. Atau kata para ulama, yaitu kita sudah persiapkan ini, diperkirakan
si bayi ini lahir ini besok atau 1-2 hari ini. Sementara 1-2 hari ini kita sudah 2 hari lagi mau lebaran. Maka boleh kita persiapkan beras, kita niatkan, kita titipkan. Dan kita taruhlah ini insya Allah nih untuk bayi saya misalkan. Saya boleh keluarkan, padahal belum keluar bayi, nggak apa-apa dititipkan. Ternyata belum lahir juga, setelah lahir, setelah khotib turun, sejam 2 jam lahir. Maka itu tetap jatuhnya sedekah untuk kita. Beras tadi jatuhnya sedekah. Kebetulan lahirnya sebelum khatib turun dari mimbar, maka yang sudah kita keluarkan jadi zakat. Jadi bisa kita cara dengan berhati-hati, kalau memang sudah diprediksi ya, sekitar ketahuan hari lahir ini kita persiapkan. Kalau tidak, kita bisa pakai tadi, madzhab Hanafi. Kita dengan uang, kita bisa transfer langsung kepada siapa yang gini, tolong sampaikan kepada fulan. Nah ini. Nah yang jadi masalah sekarang, Ustadz kalau misalkan saya transfer kan kepada orang fakir, nggak mungkin, dia nggak punya ATM juga misalkan. Saya mau keluarkan duit, turun ke keluar dari rumah sakit nyari orang miskin nggak ada misalkan. Lalu bagaimana? Maka kita punya siapa ini saudara mungkin yang nggak mampu, siapa yang bisa kita kasih tahu? Telepon, Pak, ini Bapak punya zakat fitri sama saya. Saya mau mengeluarkan zakat fitrah untuk Bapak. Ini saya berikan kepada Bapak. Bapak terima. Ya, saya terima misalkan. Walaupun berasnya belum diterima, uangnya belum diterima, tapi dia sudah tahu. Itu cukup. Bisa jatuh. Karena sudah kita berikan hanya pengambilan barangnya belum diambil. Sama ini seperti gini. Ada orang miskin banyak Pak ya di DKM itu di masjid. Dikasih tahu kupon. Nih Pak, ini zakat fitrah. Bapak ini dapat zakat fitrah nih di sini di masjid. Oh iya saya terima. Tapi kebetulan saya besok mau pulang kampung. Atau hari ini saya mau pulang kampung. Jadi saya titipin aja beras ini di masjid. Boleh. Yang penting dia sudah tahu dan dia sudah diterima. Lalu ditinggalkan ke kampung. Pulang dari kampung diambil tuh beras. Nggak apa-apa. Yang penting dia sudah tahu dan sudah diterima. Walaupun tidak dibawa, tidak dipegang, tidak diambil oleh si penerima itu di hari itu. Yang penting sudah diserahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Afan. Mungkin karena sudah lewat waktunya, mohon maaf kepada para jamaah. Mungkin sebelum kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini, insya Allah untuk link absensi kita akan sampaikan melalui grup WA pengajian Mintel Selasa untuk nanti bisa diajukan ketika misalkan sampai jam 9 masih belum bisa absen ya Bapak Ibu jamaah untuk pengajuan TMH. Kemudian terakhir kami mohon kepada Ustadz untuk berkenan menutup dengan doa majelis pada pagi hari ini. Kepada Ustadz. Baik, alhamdulillah setelah kita mengadakan kajian pada hari ini dan juga sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala selalu semoga memberikan keberkahan kepada kita dan semoga Allah selalu memberikan ilmu yang manfaat kepada kita, ilmu yang bisa membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah, ilmu yang bisa membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakit hati sehingga nanti di yaumil qiyamah Allah terima amal-amal kita dengan sambutan yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Semoga ilmu-ilmu yang kita miliki menjadikan hati-hati kita semua menjadi hati yang salim. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon kepada Allah semoga ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini dan yang akan kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Ramadan ini bukan menjadi Ramadan terakhir untuk kita, tapi Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyah bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan kita mohon kepada Allah semoga amal-amal yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap kita lakukan di luar bulan Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa jami' ibadatina wa tammim taksirana ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an barikillahumma lana fi syahri Ramadan barikillahumma lana fi syahri Ramadan barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa aitu alaina sininan ba'da sinin wa awaman ba'dal awam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan sekali lagi pada semuanya jamaah apabila ada kekurangan selama bulan Ramadan ini
Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah kita diberikan panjang umur, bisa bertemu kembali di hari-hari setelah ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tutup bersama-sama dengan pemimpin majelis. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Didi. Izin Bapak Ibu terkait dengan OA, insya Allah nanti kami akan susulkan Bapak Ibu di grup WA pengajian Selasa Bintang Gereja. Mohon izin kita tutup pada pagi.